Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, ya meskipun ini situasi yang sangat berat untuk kita ya. Nah, ada firman Tuhan yang ingin saya bagikan untuk menguatkan kita semua ya. Firman Tuhan ini saya ambil dari Mazmur 90, ya Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Ya, Mazmur 90 ayat 1 dan 2 saya bacakan untuk kita semua. Ya, doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, apa yang kita baca ini adalah doa Musa. Jadi penulisnya adalah Musa. Kita tahu bahwa Mazmur ternyata bukan hanya Daud yang menulis, tapi juga termasuk Musa. Dan Musa menuliskan ini di mana dia pada saat itu sedang memimpin umat Israel berada di padang gurun. Ya, menurut saya ketika dia tulis ini situasinya dia ada di situasi yang sangat-sangat susah. Ya, saya harus bilang sangat-sangat susah. Mengapa? Dia memimpin umat Israel itu di padang gurun ya. Saya nggak terlalu tahu berapa tahun dia. Yang jelas orang Israel di padang gurun itu 40 tahun. Ya, mereka ada 40 tahun di sana, mengalami kekeringan, mengalami kesusahan, penderitaan, mungkin sakit penyakit juga, saudaraku ya. Dan saudaraku yang menarik adalah pada waktu mereka keluar dari Mesir, sebenarnya mereka itu katanya kalau di dalam Alkitab sih tertulisnya 600.000 laki-laki. Itu baru laki-laki. Sehingga banyak memperkirakan mereka itu jumlahnya sekitar 2 juta jiwa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dan kita tahu juga orang yang betul-betul yang keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan cuma 2 orang. Jadi berarti 2 juta orang itu akhirnya meninggal di padang gurun. Kalau saya bagikan 2 juta dibagi 40 tahun, itu sekitar 50.000 setiap tahun. Nah, pandemi kita ini juga untuk Indonesia yang tercatat meninggal dalam 1 tahun, ya sebenarnya nggak sampai 50.000. Ya sekarang baru 50.000 berapa gitu saudaraku ya. Orang yang meninggal udah lewat dari 1 tahun. Padahal kita dari 260 juta jiwa. Bisa dibayangkan ketakutan yang luar biasa di orang Israel pada waktu itu karena orang yang meninggal 50.000 dari 2 juta jiwa. Ya. Jadi penduduknya 2,5% ya meninggal di setiap tahun. Penduduknya itu. Nah, kalau di sini yang terpaparnya, jadi bukan dari penduduknya. Dan itu sangat-sangat kalau saya bayangkan luar biasa. Dan ini adalah doa dari Musa itu. Dia katakan, Tuhan Engkaulah tempat perteduhan. Ya, menarik, kata yang dipakai adalah tempat perteduhan. Ya, kalau kita lihat misalnya kata perteduhan, perteduhan itu adalah tempat untuk ya menghindar dari kayak hujan gitu ya. Datang hujan kita berteduh, minggir sebentar, kita berhenti. Nah, dia katakan di sini Tuhan Engkaulah tempat perteduhan. Mengapa dia katakan begitu? Saya percaya karena melihat situasi yang luar biasa. Nah,
mari Bapak Ibu, di masa-masa sekarang ini saya melihat pandemi ini begitu rupa luar biasa, ya. Jadi bukan hanya orang-orang itu sudah banyak terpapar, saudaraku, kayaknya udara kita juga sudah sangat tidak baik, gitu ya, sehingga orang keluar juga harus hati-hati. Itu sebabnya menurut saya kalau pemerintah berkata kita harus di rumah saja, nah, Alkitab berkata justru kita berteduh, ya, berteduh, tetapi Tuhan adalah tempat perteduhan kita. Ya, Tuhan mau kita memang betul-betul ini datang kepada Tuhan, berteduhlah, ya. Kalau memang tidak terlalu ada pentingnya, saudaraku, jangan keluar rumah, di rumah saja, ya. Di rumah saja, saudaraku, ya. Berteduhlah, dan ya ini kesempatan kita untuk datang berharap kepada Tuhan. Ya, secara rohaninya adalah kita datang kepada Tuhan, ya, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ada, ya. Nah, yang saya pakai misalnya, ya, saudaraku, ayat yang saya selalu pegang adalah Roma 8 ayat 28 ini, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi Tuhan adalah tempat perteduhan. Mengapa? Karena ya dari ayat ini dia katakan Allah turut bekerja, berarti Tuhan masih yang pegang kontrol, ya, segala sesuatu. Dan dari turun temurun sudah teruji, ya, teruji dari sejak dulu Allah yang pegang kendali. Masih Allah yang pegang kendali. Dan yang kedua adalah Tuhan kita itu baik dan akan selalu baik setiap waktu. God is good, ya, all the time, and all the time God is good. Ya. Dan yang ketiga adalah pasti mendatangkan kebaikan. Ini semua mendatangkan kebaikan. Saya percaya Tuhan mau kita betul-betul bergantung, berharap kepada Tuhan, meningkatkan iman kita, ya, menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan mau kita betul-betul ya mengandalkan Tuhan, ya, di situasi yang sukar ini. Nah, saya berdoa agar setiap umat Tuhan betul-betul memahami situasi yang sukar ini, betul-betul memahami situasi yang bahaya ini, untuk betul-betul ya menghindar, ya, berteduh kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, mengambil waktu yang banyak untuk Tuhan. Mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ya. Saya percaya jadi Tuhan seperti memaksa nih, ya, membuat hujan pandemi begitu rupa supaya kita punya waktu yang banyak untuk Tuhan. Selama ini mungkin banyak orang cepat-cepat pergi kerja, ya, lupa saat teduh. Ya, kenapa? Karena harus segera pergi ke sekolah, pergi kerja. Tetapi hari-hari ini, ya, Tuhan memaksa harusnya supaya kita tinggal di rumah, dan tentu untuk kita datang kepada Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan